Dadah. Dadah piye? Dadah. Dadah. Channel. ¿Cómo estás, Sadayana? Film hari ini berjudul The Tiger Rising yang rilis tahun 2022. Ceritanya agak berbeda dari biasanya ya. Soalnya sosok harimau di film ini Mimin jelasin hanya sebagai metafora atau persamaan tentang kehidupan sulit yang sedang dijalani oleh bocah bernama Robert. Oke, cuy, siapkan posisi nonton kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Setelah kematian ibunya karena penyakit kanker, Rob Horton, bocah berusia 12 tahun, berjuang untuk mengatasi rasa kehilangannya dengan pindah bersama ayahnya ke sebuah motel di kota Florida. Namun, belum lama pindah, kakinya timbul ruam dan itu rasanya sangat gatal. Tapi walaupun begitu, Rob masih semangat untuk pergi ke sekolah seperti biasanya. Pagi itu sebelum berangkat ke sekolah, Rob menyempatkan diri untuk berjalan-jalan ke hutan di belakang tempat tinggalnya. Dan tidak disangka jika di hutan tersebut Rob akan menemukan seekor harimau yang terkurung di kandang. Sontak Rob yang ketakutan pun memilih untuk pergi dan segera masuk ke bis sekolah. Semenjak kepindahannya dan masuk ke sekolah yang baru, Rob sering sekali mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya. Selain Rob adalah siswa yang pendiam, ruam yang ia derita sekarang juga menjadi bahan olok-olokan teman-teman sekolahnya. Singkatnya, di sekolah datang siswa baru bernama Sistine yang sifatnya berbanding terbalik dengan Rob. Dia galak dan enggan berteman dengan siswa yang lain. Rob sendiri walaupun anaknya pendiam, dia adalah anak yang pandai. Menuruni bakat dari ibunya, Rob mampu menggambar dengan sangat baik dan juga memahat sebuah patung. Tapi tiba-tiba hari itu gurunya menyuruh Rob untuk datang ke ruang kepala sekolah karena ada suatu hal yang harus dibicarakan. Bukan karena nilai Rob yang jelek atau Rob melakukan hal nakal, tapi karena ruam di kaki Rob yang ditakutkan akan menulari siswa lain. Jadi kepala sekolah menyuruh Rob untuk istirahat beberapa hari di rumah. Selesai berbicara dengan kepala sekolah, Rob yang akan kembali ke kelasnya tak sengaja melihat seorang guru terpeleset. Guru yang bernama Mills itu nampak takjub ketika melihat gambar milik Rob. Dia juga menyuruh Rob untuk menunjukkan karya seninya yang lain, tapi karena Rob harus istirahat di rumah, dia pun akan mengundang Rob lain kali. Setelah itu, Rob duduk sendirian saat jam istirahat, tapi tiba-tiba dia melihat Sistine diganggu oleh siswa yang lain. Dia sebenarnya ingin sekali menolong Sistine, tapi karena dia kalah jumlah dan nyali, Rob pun hanya bisa lari sampai bel pulang sekolah berbunyi. Namun dari kejadian tadi, akhirnya Rob dan Sistine mulai mengobrol dan berkenalan satu sama lain. Di motel, ayah nampak frustasi ketika kepala sekolah menyuruh Rob untuk tinggal di rumah beberapa hari sampai sakit di kakinya sembuh. Mengingat anaknya masih dibully di sekolah, dia kemudian menyuruh anaknya untuk berani melawan teman-teman yang jahat itu, atau kalau tidak, Rob akan terus ditindas. Setelah makan malam, Rob kembali memahat dan Rob tersentak ketika patung yang dia buat ternyata malah membentuk sosok Sistine. Keesokan harinya, daripada Rob berdiam diri di rumah, ayah menyuruhnya untuk mengisi kegiatan dengan membantu pengurus motel bernama Willy. Mengetahui ada anak kecil yang dipekerjakan, Willy meminta Rob untuk menceritakan alasannya, dan setelah mendengar semuanya, Willy heran. Soalnya penyakit ruam itu bukan penyakit yang berbahaya dan sangat mudah untuk menyembuhkannya. Bukan menggunakan obat atau pergi ke dokter, namun cukup keluarkan saja semua kesedihan yang sedang Rob rasakan. Karena menurut pandangan Willy, Rob sudah terlalu lama memendam rasa sedihnya, maka dari itu rasa sakitnya keluar dalam bentuk penyakit di tubuh. Scene selanjutnya ketika Rob sedang mencabuti rumput di depan motel, Sistine datang untuk mengantarkan pekerjaan sekolahnya. Lalu ketika Sistine akan pergi, Rob langsung memanggilnya lagi untuk mengajaknya melihat harimau yang kemarin dia lihat di hutan. Karena Sistine menggunakan baju yang terlalu bagus, Rob pun mengajak gadis itu ke motelnya untuk mengganti pakaian. Dan di dalam sana, Sistine terpukau juga dengan kelebihan Rob yang pandai membuat karya seni. Namun Rob yang tidak ingin terus-menerus disanjung segera meminta Sistine untuk ganti baju.
Selama perjalanan menuju kandang harimau, Sistine mengungkapkan kekesalannya tentang ibunya yang bercerai dengan ayahnya, gara-gara melihat ayahnya berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Tapi Sistine tidak pernah percaya itu dan menganggap yang salah itu ibunya dan yakin kalau sebentar lagi ayahnya itu akan menjemput Sistine. Setelah menceritakan kisah kelamnya, Sistine mulai bertanya tentang kehidupan Rob. Apakah Rob tinggal bersama ibunya atau tidak? Dan kalau tidak, ibunya itu ada di mana? Tentu saja Rob tidak bisa menjawab. Dia hanya diam sampai membuat amarah Sistine meledak dan memutuskan untuk pulang saja. Tapi beberapa saat kemudian, Rob memanggilnya kembali dan akhirnya memberitahu kalau ibunya itu sudah meninggal. Sistine yang merasa bersalah pun langsung diam lalu kembali mengikuti Rob menuju kandang harimau. Sistine merasa jika harimau itu harus bebas karena kandang bukanlah habitatnya. Makanya dia bersikeras mengajak Rob untuk membantunya menyelamatkan harimau tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar mobil yang diduga adalah mobil milik pemilik hotel menyebalkan yaitu Beckham. Jadi keduanya pun dengan cepat kabur dari tempat tersebut. Karena hari sudah malam, ayah Rob menyuruh Sistine untuk segera menelpon ibunya dan menjemputnya di sini. Setelah menyerahkan baju dan tas milik teman barunya itu, Rob mengantar Sistine ke depan sambil menunggu ibunya menjemput. Di sana juga Rob menjawab pertanyaan Sistine jika dulu ibunya meninggal gara-gara penyakit kanker. Tapi dia tidak bisa menjawab siapa nama ibunya sampai tiba-tiba ibunya Sistine pun datang. Rob melihat dengan jelas hubungan Sistine dengan ibunya yang tidak baik. Keduanya tak pernah bisa akur dan Sistine terus menyebut ibunya sebagai seorang pembohong. Dan jelas hubungan mereka berbeda dengan keluarganya dulu yang penuh dengan kehangatan dan kedua orang tuanya sangat menyayangi Rob. Esok harinya Rob kembali ke rutinitasnya membantu Willy. Sambil melipat selimut milik penghuni motel, Willy menceritakan kalau dirinya sewaktu kecil pernah memiliki burung parkit, namun karena Willy berpikir jika mengurung hewan adalah salah, ia pun memutuskan untuk melepaskan burungnya itu walaupun harus kena marah orang tuanya. Selanjutnya ketika Rob sedang menyapu, dia melihat ayahnya bertengkar dengan Beckham karena sudah lama ayahnya itu tidak mendapatkan gaji. Namun karena ayahnya Rob punya banyak hutang kepada Beckham, Beckham pun enggan untuk memberikan gaji bulanannya. Beckham lalu menghampiri Rob. Dia tertawa ketika melihat Rob bekerja padahal seharusnya dia sekolah seperti anak yang lain. Tapi setelah itu tiba-tiba saja Beckham menawari sebuah pekerjaan untuk Rob, di mana dia mengajak Rob ke hutan tempat harimau di kandang. Sebenarnya Rob sudah menduga kalau harimau itu milik Beckham, tapi di sana dia berpura-pura tidak tahu dan kaget ketika ada harimau di belakang motel. Beckham lalu menjelaskan kalau harimau itu ia dapatkan dari temannya yang tidak sanggup membayar hutang kepadanya. Dan tujuannya Beckham mengajak Rob ke sana adalah dia ingin Rob setiap hari memberikan daging kepada si harimau, lalu Beckham akan memberikan $2 atau sekitar 30.000 untuk setiap daging yang ia berikan. Lalu setelah Rob menyetujuinya, Beckham memberikan kunci kandang serta memberitahu kalau dia punya rencana besar, yaitu menggunakan si harimau sebagai daya tarik agar motelnya ramai pengunjung. Sampai di motel, Beckham memperingatkan Rob untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan harimau tersebut. Rob yang mengerti pun dengan cepat pergi ke kamarnya dan meletakkan daging itu di kolong tempat tidur. Dia lalu mencuci tangan dan kembali bekerja sampai tidak lama kemudian Sistine datang lagi untuk mengajak Rob melihat si harimau. Tiba di kandang, Sistine sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan harimau. Tapi dia kaget dan sedikit tidak percaya ketika Rob memberitahu kalau dia baru saja diberi kunci oleh Beckham dan diberi kepercayaan untuk memberinya daging setiap hari. Dia pun mengajak Rob untuk segera melepaskan si harimau, tapi Rob menolak karena takut ada bahaya di luar sana yang sewaktu-waktu mengancam si harimau. Mendengar itu, Sistine pun marah dan kecewa. Emosinya tiba-tiba meledak karena dia melihat si harimau adalah dirinya sendiri yang sudah muak dikurung dan harus melakukan hal yang tidak dia sukai. Melihat Sistine menangis, Rob perlahan menenangkannya. Keduanya kemudian menghabiskan waktu untuk melihat bintang bersama si harimau. Tapi karena hari sudah cukup larut, Rob dan Sistine pun kembali lagi. Dan di jalan mereka tidak sengaja bertemu dengan Willy. Seperti halnya yang dilakukan kepada Rob, Willy melihat kemarahan di diri Sistine. Jadi dia mencoba untuk mengakrabkan diri dengan memberikan permen karet, tapi karena dia akan pulang, Willy pun pamit sambil memberikan saran kepada Sistine untuk segera menyelamatkan dirinya dari kemarahan tersebut. Setelah Willy dan Sistine pulang, Rob panik saat melihat ayahnya telah menemukan daging yang ia sembunyikan. Dia pun menjelaskan jika daging itu diberi oleh Beckham tanpa memberitahu tujuan daging itu untuk apa, sehingga ayah pun langsung marah karena merasa diremehkan oleh Beckham.
Rob yang tak bisa melakukan apa-apa pun mengambil pahatannya untuk ia selesaikan di luar. Ternyata dia membuat patung burung parkit yang akan dia berikan kepada Willy agar Willy tak perlu sedih memikirkan burungnya yang sudah dilepas itu. Keesokan harinya, Sistine datang lagi dengan amarah meledak karena tidak tahan ingin melepaskan si harimau. Dia lalu bertanya tentang keberadaan Willy karena ingin meminta saran apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan harimau tersebut. Mendengar itu, Rob langsung mencegahnya, tapi karena Rob kalah cepat, sekarang Willy pun sudah mengetahui keberadaan si harimau. Mereka kemudian bergegas pergi ke kandang harimau, tapi Willy menolak untuk membebaskannya karena menurut dirinya harimau seperti itu tidak akan bisa bertahan hidup di hutan ini. Namun Sistine yang berbeda pendapat mengatakan kalau dia akan tetap melepaskan si harimau saat ayahnya datang nanti. Rob kemudian ikut angkat bicara dengan mengatakan kalau ayah Sistine sebenarnya memang sudah berselingkuh dan tidak akan pernah datang, dan hal itu membuat Sistine marah lalu kemudian pergi. Tidak ingin persahabatannya rusak, Rob pun langsung mengejar Sistine dan berkata akan membebaskan harimau tersebut demi Sistine. Mereka kemudian diam-diam kembali ke kandang dan membuka gemboknya tanpa ada rasa takut hewan buas itu akan menerkam mereka. Tapi ketika pintu terbuka lebar, si harimau malah tidak kunjung keluar. Rob pun berteriak memaksa dan hal itu berhasil membuat hewan tersebut keluar dari kandang. Setelah Rob dan Sistine membelai punggungnya, si harimau pun segera meninggalkan mereka, tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Mereka berdua bergegas mencari sumber suara yang ternyata suara tembakan itu berasal dari pistol yang dipegang oleh ayahnya Rob. Jadi beberapa menit yang lalu, ayah dan Beckham terlibat percekcokan yang besar. Keduanya berkelahi dan pistol milik Beckham terjatuh. Ayah pun segera mengambil pistol tersebut dan menembaknya tepat di kepala si harimau yang hampir menerkam Beckham. Rob yang sudah menganggap si harimau adalah sosok berharga untuknya dan berhak bebas menjadi sedih dan marah. Dia lalu menyalahkan ayahnya dan mengeluarkan semua emosinya, emosi yang dulu sempat ditekan oleh ayahnya sendiri untuk tidak dikeluarkan. Jadi dulu ketika ibunya meninggal, si ayah ini melarang Rob untuk bersedih karena menangis tidak akan membuat ibunya itu kembali. Padahal mengeluarkan emosi adalah sesuatu hal yang penting untuk membuat hidup terus berjalan seperti biasanya. Ayah yang sadar pun mulai mengeluarkan emosinya juga dan segera meminta maaf kepada Rob. Kini Rob dan Sistine pun bisa lebih mudah menerima keadaan. Mereka lalu pergi dan meninggalkan harimau yang telah mati itu untuk melanjutkan kehidupan mereka yang lainnya. Dan film pun berakhir. Pesan moralnya dapat banget sih, dan jujur saya sendiri kadang suka ragu gitu kalau mau ngeluarin emosi kayak marah, kecewa, sedih. Tapi ternyata emosi negatif kayak gitu malah sebenarnya mah dibutuhkan supaya apa? Supaya kesehatan mental kita tuh menjadi lebih baik gitu. Oke, saya Sari Rasadanti mengucapkan terima kasih. Bye and see you.